Saudari-saudaraku dan anak-anakku terkasih, selamat siang semuanya. Natal, perayaan kelahiran Yesus Kristus, selalu punya kekasan, yaitu membawa pesan damai, kasih dan harapan bagi dunia yang terluka. Di tengah-tengah realitas suasana Natal, dalam kehidupan sekarang, kita masih dihadapkan dengan begitu banyak peperangan, perselisihan, kemiskinan, korupsi, ketidakjujuran, pengrusakan lingkungan hidup, penghinaan atau bullying, dan banyak lagi. Lalu bagaimana kita mengaplikasikan pesan Natal yang terkandung dalam sabda Tuhan hari ini untuk kehidupan kita yang dilanda dengan berbagai macam kesulitan ini? Dari kitab Yesaya kita diajak untuk menjadi pembawa kabar baik, memberikan harapan, kegembiraan, dan janji akan keselamatan, perdamaian, dan kita semua diajak untuk sungguh berani mengambil sikap dan tindakan dalam setiap pesan itu. Maka kita diajak untuk menjadi pembawa damai di tengah-tengah konflik yang ada. Kita dapat menyebarkan kasih dan keadilan, serta bekerja untuk merestorasi perdamaian di lingkungan kita, dalam keluarga dan komunitas kita di mana kita hadir. Dari surat kepada Ibrani, mengungkapkan bahwa Allah telah berbicara kepada kita melalui anaknya, Yesus Kristus. Dia adalah gambaran yang sempurna dari Allah, dan melaluinya Allah menunjukkan kasih-Nya kepada dunia. Di dalamnya kita melihat cahaya ilahi yang menyinari kegelapan dunia. Maka kita dipanggil untuk mendekat kepada Allah melalui Kristus. Melalui hubungan yang erat dengannya, kita bisa menghadirkan kasih, kejujuran, dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Ini memungkinkan kita untuk menolong mereka yang seringkali justru tidak diperhatikan. Dari Injil Yohanes, kita diberikan pandangan tentang firman yang menjadi manusia, Yesus Kristus. Firman itu sendiri adalah kehidupan dan terang bagi manusia. Yesus adalah cahaya yang menerangi kegelapan, membawa harapan dan kebenaran kepada semua yang menerimanya. Maka kita pun sesungguhnya dipanggil untuk menjadi saksi cahaya Yesus Kristus. Di tengah kegelapan kehidupan, mari kita menjadi terang yang menerangi dengan kasih, kebenaran, dan pengampunan. Melalui tindakan-tindakan kebaikan kita, kita bisa menyinari dunia yang dilanda kebingungan dan kegelapan moral ini. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam setiap kesempatan melayani sakramen pengakuan dosa atau sakramen tobat, saya selalu berusaha untuk menyisipkan atau memberikan penitensi kepada para peniten atau yang mengaku dosa, tidak hanya sekedar mendoakan Bapa Kami Salam Maria Kemuliaan misalnya 3 kali begitu, tapi saya juga mencoba untuk membawa yang bersangkutan melihat kembali situasi hidup yang sedang terjadi dan dosa-dosa yang diakukannya sebagai situasi yang sebenarnya menghambat relasi dengan Allah juga dengan sesama. Saya berusaha untuk menyampaikan salah satu dinamikanya adalah, atau penitensinya, yaitu untuk memohon maaf, memohon pengampunan kepada orang tua misalnya, kalau itu anak-anak. Jadi ada inisiatif yang ditawarkan. Pertama-tama datang dari kita sendiri dulu. Kalau suami atau istri, saya selalu meminta yang bersangkutan untuk silahkan untuk meminta maaf kepada suamimu, meminta maaf kepada istrimu, atau kepada saudara-saudari yang lain. Saya tidak tahu persis apakah penitensi itu dilakukan atau tidak, karena mungkin malu, takut, enggan, gitu ya. Ada situasi-situasi yang seringkali menghalangi. Padahal saya punya keyakinan kalau itu dilakukan, pasti ada sesuatu yang berubah. Ada pengalaman baru. Saya pernah ditanya oleh seorang ibu,
Pastor, waktu itu anak saya pengakuan dengan pastor ya? Oh iya, kenapa Bu? Anak saya datang, habis pengakuan, ya, dia peluk saya, dia minta maaf kepada saya. Kamu ada apa ini? Kok tiba-tiba minta maaf? Pastor Nono tadi meminta saya untuk minta maaf sama papa sama mama. Saya selalu kalau ke anak-anak, minta maaf sama papa mama, minta doa dan minta berkat sama papa mama. Pengalaman ini sebenarnya mau menghadirkan suatu situasi ya, dan menunjukkan kepada yang bersangkutan atau kepada kita sendiri bahwa ada seringkali kelemahan-kelemahan yang menghambat potensi-potensi kebaikan di dalam kehidupan kita. Ya. Kita seringkali tertutup dengan berbagai macam ego dan keinginan-keinginan pribadi. Kita kurang mampu untuk melihat situasi yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Dalam relasi dengan suami istri, ya, seringkali ada situasi konflik yang begitu kuat, sehingga kelebihan dan potensi-potensi kebaikan yang ada pada diri masing-masing suami istri itu tidak muncul. Yang muncul hanya kemarahan, hanya emosi, hanya merasa aku paling baik, aku paling benar, aku paling berjasa. Semuanya karena aku misalnya. Demikian juga anak-anak yang merasa sudah besar, merasa sudah gede, merasa sudah mampu, merasa sanggup untuk melakukan sesuatu, lalu mengatakan, mama ngapain sih, papa ngapain sih, rese amat. Udahlah, nggak usah banyak nasihat, nggak usah banyak ngomong. Nah, situasi-situasi ini akhirnya ya hanya membebani dirinya sendiri. Dan pada titik tertentu, ketika dia berjalan sendiri, akhirnya jatuh. Dan saya punya keyakinan, ini juga saya selalu katakan, setiap anak, kalau dia sungguh respek, hormat, dan menghargai papa mamahnya, sungguh menempatkan papa mamahnya dalam situasi yang sewajar, yang seharusnya, maka anak itu akan berhasil. Anak itu akan sungguh hidup dengan baik. Mungkin ada pengalaman, wah papaku galak, papaku jahat, mamaku enggak baik. Oke. Tapi satu hal yang pasti, dalam kerapuhan, dalam kelemahan, dalam kekurangan yang dimiliki oleh papa mama atau orang tua, ada satu tujuan, bagaimana mereka mau mengusahakan kebahagiaan dan keselamatan atau situasi yang baik dalam keluarganya. Maka saudari-saudaraku dan anak-anakku yang terkasih, dalam perayaan Natal ini, mari kita menjadikan kesempatan yang baik ini sebagai kesempatan untuk merenungkan kembali, merefleksikan kembali kasih Tuhan yang tiada batas kepada kita. Mari kita terlibat aktif dalam membawa perubahan positif di dunia ini, menjadikan kasih, kejujuran, perdamaian, dan pengampunan sebagai tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Saudari-saudaraku terkasih, marilah kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan syahadat. Bersama-sama, aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita.
Ia pun disalibkan untuk kita waktu Pontius Pilatus. Ia menderita sampai wafat dan dimakamkan, dan pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci, dan ia naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, Ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Saudari-saudaraku terkasih, lewat perawan Maria, Putra Allah telah menjelma menjadi manusia. Marilah kita ungkapkan harapan-harapan kita agar keagungan iman dan cinta akan Allah nyata dalam hidup kita. Natal adalah Kristus, Sabda Allah yang menciptakan semesta. Marilah kita berdoa agar pada hari ini gereja kembali memperoleh kesempatan baru untuk meluaskan keselamatan ke seluruh dunia dan tidak hanya memikirkan kesejahteraan sendiri. Marilah memandang Tuhan. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Natal adalah Kristus, cahaya yang menerangi di gelapnya perjalanan. Marilah kita berdoa agar pada hari ini orang-orang sakit, menderita, miskin dan kesepian disentuh oleh tindakan cinta kasih dan mengalami kebaikan Tuhan. Marilah memandang Tuhan. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Natal adalah Kristus, Sang Raja yang membawa damai. Marilah kita berdoa agar pada hari ini kita dapat menyalakan kembali keberanian untuk hidup sebagai anak-anak Allah dan menjadi perintis perdamaian di tengah masyarakat. Marilah memandang Tuhan. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Natal adalah Kristus, Allah yang hadir di tengah manusia. Marilah kita berdoa agar pada hari kegembiraan ini kita semua berniat kembali menyempurnakan diri untuk dapat menghidupi dan mengamalkan cinta. Marilah memandang Tuhan. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Natal adalah Kristus, Putra yang rela menjadi hina. Marilah kita berdoa agar pada hari ini makin banyak orang menyadari bahwa banyak tanda kehadiran Allah justru tampak dalam kenyataan yang tidak kita sukai dan kita benci. Marilah memandang Tuhan. Dengarkanlah kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk intensi kami masing-masing. Kami berdoa untuk saudari-saudara kami yang merayakan ulang tahun, kiranya Engkau selalu menganugerahkan kesehatan dan damai sejahtera kepada mereka, memampukan mereka untuk menjadi berkat bagi keluarga dan sesamanya.
Bagi saudari-saudara kami yang saat ini sedang sakit, semoga damai dan sukacita Natal juga memberikan hidup dan harapan baru kepadanya, dan Tuhan memberikan kesembuhan serta kesehatan. Kami juga berdoa untuk saudari-saudara kami yang telah meninggal dunia, khususnya untuk Bapak Henry Sormin. Semoga Engkau mengampuni segala dosanya dan menerima saudara kami dalam kebahagiaan abadi di surga. Pandanglah negara-negara yang sedang berkonflik, yang sedang berperang. Semoga para pemimpin negara tersebut Kau sanggupkan untuk mencapai dan mengusahakan kesepakatan perdamaian di antara mereka. Memandang Tuhan. Allah yang ada di tengah kami, perkenankanlah kami mengambil bagian dalam kepenuhan hidup-Mu. Berilah kami rahmat-Mu yang melimpah, bimbinglah kami melewati kegembiraan dan penderitaan hidup ini, hingga sampai dalam kerajaan-Mu yang bercahaya benderang dan penuh kedamaian, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah selama-lamanya. Tuhan, dengan rendah hati dan tulus kami menghadap kepadamu, dan semoga persembahan manusia
Saudari-saudaraku terkasih, berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Maha Murah, semoga persembahan pada hari raya ini berkenan kepadamu, dan dengan persembahan ini Engkau menampakkan perdamaian sempurna yang membuat kami berkenan di hadapan-Mu dan membuka kepenuhan perayaan ilahi bagi kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dalam perayaan misteri yang mulia, Dia yang dari dirinya sendiri tidak kelihatan, menjadi kelihatan sebagai manusia seperti kami. Dia yang diperanakan sebelum adanya waktu, masuk ke dalam waktu, agar di dalam dirinya semesta yang telah jatuh diperbaharui, dan manusia yang tersesat dipanggil kembali ke dalam kerajaan surga. Maka dalam perayaan yang menggembirakan ini, bersama semua malaikat, kami memuji-Mu sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu,
sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab sebelum Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara Putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang berziarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-hamba-Mu, Paus kami Fransiskus, Uskup kami Antonius, bersama semua uskup dan rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih.
Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sabda Kristus telah melimpahi kita. Mari kita kidungkan doanya. Bumi seperti di dalam surga, berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa sepanjang masa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.
Saudari-saudaraku terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kita sambut mengantar kita ke hidup yang kekal.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami telah Kau undang dalam perjamuan kudus di hari kelahiran putra-Mu ini. Semoga persatuan kami dengan Dia dapat membuat kami semakin menyerupai Dia, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Pengumuman, Selasa 26 Desember pukul 9, Misa Lansia dan Orang Sakit. Kamis 28 Desember pukul 9, Pesta Kanak-kanak Suci. Harap orang tua membawa anak-anak untuk mendapat berkat khusus. Minggu 31 Desember, Pesta Keluarga Kudus. Misa Sabtu sore pukul 17, Minggu pukul 6, pukul 9, pukul 12, dan pukul 17. Misa tutup tahun pukul 19. Senin 1 Januari 2024, Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Misa tahun baru, pukul 6, pukul 9, pukul 12, dan pukul 17. Persiapan komuni pertama bagi anak-anak yang minimal sudah duduk di kelas 4 SD akan segera dimulai. Info lebih lanjut di sekretariat. Jadwal perayaan Ekaristi Hari Raya Natal dapat dilihat di papan pengumuman dan media sosial Gereja Katedral. Bagi umat yang hadir mengikuti Hari Raya Natal, dipersilahkan masuk ke tempat parkir melalui Jalan Jawa dan keluar mengikuti petunjuk petugas parkir. Para pastor mengucapkan selamat Hari Natal, semoga damai besertamu. Mari kita menjaga rumah Tuhan dengan tidak membuang sampah di area gereja. Sekian pengumuman. Terima kasih kepada seluruh pelayan liturgi yang telah melayani kita dalam perayaan Ekaristi ini. Para frater, terima kasih untuk kurnya. Semoga tetap bertahan ya. Jangan ada yang keluar. Ya, mari saudara-saudara yang terkasih, kita maknai pesan Natal ataupun Hari Raya Natal ini. Hati yang lembut adalah hati yang mengenal rasa iba serta pilu. Hati yang bisa dijamah oleh keluhan dan penderitaan sesama. Yesus adalah hati baru yang dianugerahkan Allah bagi dunia. Hanya Allah yang mempunyai telinga terhadap ratap tangis manusia. Dan hati ilahi itu berdenyut di dalam dunia bersama kelahiran Yesus. Dan hari ini, hari Natal ini, Ia ingin lahir kembali dalam batin kita, ingin menjadi suara hati kita pribadi. Semoga suara dan kehadiran Kristus sungguh bergema dalam hati kita. Selamat Natal. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Baik, yang oleh penjelmaan putranya telah menghalau kegelapan dari dunia, dan yang oleh kelahirannya yang mulia telah menerangi hari yang amat suci ini, menghalau kegelapan dosa dari saudara, dan dengan cahaya kebajikan menerangi hati saudara. Amin. Semoga Dia yang berkenan agar kegembiraan besar atas kelahirannya yang menyelamatkan diwartakan oleh malaikat kepada para gembala, memenuhi hati saudara dengan kegembiraannya, dan menjadikan saudara sebagai pewarta-pewarta Injil-Nya. Semoga Dia yang menyatukan hal-hal duniawi dan surgawi melalui penjelmaannya, memenuhi saudara dengan anugerah kedamaiannya dan kehendak baik,
serta membuat saudara ikut ambil bagian dalam gereja yang abadi. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah dalam damai, sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.